Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon. Kali ini saya akan membuat video lagi tentang skenario automation ya. Jadi skenario automation ini untuk perpanjangan no IP secara otomatis yang free edition. Jadi apa itu sebenarnya no IP? No IP itu adalah sebenarnya suatu website yang menyediakan service untuk pembuatan hostname. Di mana dia ada dua versi, yang berbayar dan yang gratis. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggunakan automation untuk yang free edition. Oke, beberapa poin dari video ini. Jadi ya ini poinnya saya perkenalkan apa itu sebenarnya NoIP. Ya kenapa saya ingin mengautomate proses penginputan di NoIP ini. Jadi NoIP ini adalah suatu web ya yang menyediakan jasa pembuatan hostname dari IP dynamic. Terutama bagi pengguna IndiHome ya. Ya karena internet saya menggunakan IndiHome dari Telkomnet ini di Indonesia ya. Dia memberikan IP dynamic, jadi IP-nya itu kadang bisa berubah-ubah, tidak statik gitu loh. Sehingga menyulitkan kalau kita mau mengakses dari luar gitu, IP dynamic ini. Nah, NoIP menyediakan service untuk mengconvert IP dynamic ini menjadi hostname yang statik. Misalnya saya punya host bernama henrysimon.ddns.net. Jadi itu adalah website saya. Misalnya kalau orang lain kan misalnya google.com atau yahoo.com. Nah kalau ini saya henrysimon.ddns.net. Ya karena ini free ya, jadi extension belakangnya itu bukan com. Kalau com itu berbayar biasanya. Kalau yang lain-lain banyak hostname yang menyediakan service yang gratis. Nah, service NoIP ini ada yang free, ada yang berbayar. Dimana kalau yang free keterbatasannya itu Anda hanya berlaku selama sebulan. Setelah sebulan atau sebelum akhir bulan ya, Anda harus memperpanjang. Anda harus mengklik tombol extend agar nama hostname-nya itu akan tetap di keep. Karena ada juga kan orang yang cuma testing-testing bikin sekali terus dia tinggalkan. Jadi ini hostname-nya jadi tidak terpakai. Maka itu dia ya Anda harus perpanjang. Kalau memang Anda pakai, Anda harus perpanjang gitu loh. Kecuali Anda ya bayar misalnya. Nah, di sini cukup tedious ya. Kalau Anda pakai setahun ya setiap akhir bulan Anda harus ingat. Anda harus tekan extend. Kalau lupa ya website-nya mati down gitu. Maka saya akan automate prosesnya. Tool apa yang saya gunakan? Saya akan menggunakan Python dan Selenium sehingga bisa coding real time ya untuk testingnya, debuggingnya. Sebelumnya saya juga sudah pernah bikin sebelumnya. Jadi sebelum saya menggunakan Python, saya menggunakan C# dari .NET. Cuma C# .NET ini agak sulit ya kalau untuk debugging dan retry-nya karena dia ada program yang dikompil dan dia selalu jalan itu dari awal. Tidak bisa dari tengah-tengah, bisa sih mungkin dari tengah-tengah, tapi ya menyulitkan lah dibandingkan kalau Python ya, dimana Anda bisa coding real time, Anda bisa tulis saja di command prompt. Kesulitan saya waktu memakai .NET itu adalah NoIP itu kadang-kadang melok kalau kita retry terlalu sering. Karena kan kalau saya waktu dibagi kan saya akan testing berulang-ulang tuh. Saya jalankan, saya stop, saya jalankan, saya stop sampai 20 kali misalnya. NoIP bisa tahu-tahu melok deh. Anda sudah terlalu sering login gitu katanya. Tunggu 10 menit lagi. Dimana saya harus menunggu 10 menit baru bisa lanjut coding. Nah itu yang menyulitkan saya kalau menggunakan C#. Kalau menggunakan Python, saya cukup sekali saja loginnya. Tidak perlu berkali-kali. Oh ya, sebagai catatan ini adalah video saya yang kedua. Anda bisa melihat video saya yang pertama di sini. YouTube. IOBYKQICHEKQ. Jadi di video kedua ini saya tidak akan terlalu detail, saya hanya yang poin-poinnya aja. Kalau Anda mau lihat yang lebih detail mungkin di video pertama. Oke, mari kita mulai. Ini adalah programnya NoIP update. Saya menggunakan Eclipse. Ini adalah project saya Eclipse untuk Python, jadi saya pisah dua. Ini adalah untuk Eclipse Python. Oh ya, di video ini juga saya sudah
memudahkan ya. Jadi function-function globalnya, terutama Seleniumnya sudah saya taruh di global function saya, sehingga di sini di main codingnya ini sudah cukup singkat, tidak terlalu banyak coding, karena sudah saya kumpulkan di library-nya di MyPython. Di sini saya cukup memanggil fungsi get Selenium driver. Di mana di sini kalau Anda mau lihat rincian detailnya, ini saya ada import Selenium web driver, ada saya set menggunakan Chrome driver dan sebagainya. Dia akan return drivernya, maka saya akan mendapatkan drivernya. Mari kita coba di command prompt yang sudah saya set. Kita akan membuka NoIP ya, ini websitenya ya, NoIP, www.noip.com. Sorry, coba jalankan. Ya, ini terbuka websitenya. Closekan. Sorry, ini belum enter. Ya, dia sudah masuk. Ini websitenya NoIP. Pertama, kita harus login dulu. Awalnya saya mencari button login ini ya. Saya klik login ini. Waktu di login dia akan men-show form ini. Tapi saya tidak ketemu. Di sini kalau kita lihat apa sih kontennya dari login ini. Kita lihat. Kurang panjang mungkin ya. Oke, login ini kita coba cek, inspect. Ya, ini adalah Ahref dan tidak ada ID-nya. Saya juga mencoba mencari. Tapi ternyata saya tidak perlu mencari ya, karena sebenarnya dia akan cuma men-show formnya. Jadi saya cukup tahu form ini sebenarnya apa sih namanya atau ID-nya. Coba kita juga inspect ya. Jadi saya tidak perlu klik tombol login, saya cukup cari isi form ini saja. Saya coba inspect. Nah, ini waktu saya inspect juga info formnya itu tidak ada ID-nya, dia hanya ada namanya saja. Namanya itu username. Sehingga saya juga cukup kesulitan bagaimana mengisinya. Saya coba cari formnya. Di sini formnya. Nah, ini formnya pun juga tidak mempunyai nama, hanya ada kelas. Dimana ini cukup menyulitkan saya juga untuk mencari ini formnya apa sih. Akhirnya saya coba testing. Nah, di sini saya ada beberapa cara testing ya. Jadi saya coba cari dengan mencari array dari form. Di sini langkah-langkah debugging yang saya lakukan itu adalah saya mencoba memprint inner HTML dari form tersebut. Saya coba cari dari urutan pertama. Di sini debuggingnya Anda bisa coba printing. Nah, di sini kalau kita lihat konten dari form ini sebenarnya kan seperti ini, ada call, SM, ada username. Ya, saya coba printingnya satu-satu. Di sini mungkin kayaknya bukan nih, bukan yang ini nih. Lalu saya coba yang nomor 1 misalnya. Ini juga yang nomor 1 kayaknya bukan juga. Ini find domain. Lalu saya coba yang kedua. Nah, kayaknya sih yang ini nih. Ini kalau kita lihat ini ada username. Di sini lalu ada password. Nah, berarti ini adalah formnya. Kita sudah menemukan formnya. Setelah kita temukan formnya, ya langsung aja kita bisa titik username seperti ini, titik username dan sebagainya. Jadi saya sudah tidak debugging lagi, maka saya akan langsung men-set form 2 ini titik kosong. Ini ada function saya untuk string create dengan menggunakan argumen, yaitu kalau nomor 0 itu akan di replace dengan username. Jadi ini adalah, jadi maksudnya titik username itu value-nya itu sama dengan ini 1, yaitu username. Dan ini juga sama, ini tapi untuk yang password. Coba kita set dulu username dan password. Tapi mungkin saya setnya cepat aja ya, supaya Anda juga tidak melihat username saya minimal. Nanti saya di-ban lagi. Lalu saya akan mencoba mengklik. Nah, ini juga saya pertama tadi saya coba cari buttonnya. Ini juga tidak ada namanya, tidak ada ID-nya, cuma ada class name-nya doang.
Akhirnya karena saya sudah menemukan formnya, ya saya tinggal submit aja. Jadi ini adalah sintek JavaScript untuk submit. Saya coba cari dokumen form, lalu saya submit. Oke, coba saya login. Ini tidak perlu saya klik ya. Jadi dia akan secara otomatis terisi formnya, walaupun tidak terlihat, dan dia akan langsung submit. Ini saya copy, ini saya kan. Dia akan login. Nah, ini dia login. Nah, dia akan masuk langsung ke menu dalam. Lalu setelah login, ini saya akan beralih masuk ke menu saya. Sebenarnya di sini nanti kalau dia sudah expire, dia ada tulisannya nih, mendekati expire. Klik here gitu. Cuma saya mencoba cari link juga kliknya, cuma kliknya juga tidak ada ID-nya ya. Tapi setelah saya lihat kalau saya klik, dia berganti URL-nya ke seperti ini. Ya saya langsung redirect aja tanpa perlu susah-susah. Saya cari tahu tentang linknya, saya langsung ke redirect saja ke sini. Ya, dia langsung masuk. Nah, ini nama website saya. Lalu saya akan pakai try catch. Saya akan coba execute script. Dimana kalau di sini mendekati expert, di sini ada button confirmation. Di sini terakhir confirmation. Dengan class name-nya seperti ini. Button label class confirm dan klik. Di sini saya akan coba kalau Anda bisa, karena waktu sebelumnya itu saya sudah mendaftar expired, jadi saya bisa testing yang ini. Tapi sekarang karena masih jauh waktu expirednya, jadi kita tidak bisa. Ya caranya ya saya gampang aja, saya coba try. Kalau dia sukses berarti sudah mendekati expired. Sementara kalau error berarti masih belum expired. Sudah terakhir close quit. Sudah kita coba di sini. Apa hasilnya? Coba kita jalankan. Mestinya sih dia masih belum expired. Nah, ini tulisannya masih belum expired, berarti error. Berarti nggak ada masalah, maka lalu dia akan di close dan di quit. Saya akan close dan quit. Oke, berikut penjelasan singkat saya mengenai automation dari NoIP. Di sini sebagai tambahan, script saya ini selanjutnya nanti saya akan coba bikin bat filenya. Lalu juga bisa saya bikin schedule di task scheduler, karena saya menggunakan Windows, saya bisa masukkan di task scheduler sehingga ini bisa Python ini bisa saya jalankan setiap minggu bisa saya jalankan sehingga bisa mengautomate proses tersebut. Di sini coba saya jalankan dari Eclipse ya. Saya jalankan, saya execute, dia mencoba masuk ke NoIP, dia akan login. Ya sudah selesai. Di sini kalau Anda cek outputnya masih belum expired. Jadi memang masih baru. Oke, sekian demo singkat saya. Terima kasih.